Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak, tidak lupa Bapak tak henti-hentinya mengingatkan pada anak-anak untuk selalu mentaati protokol kesehatan 5M. Apa itu 5M? Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, M yang pertama yaitu selalu memakai masker. M yang kedua selalu mencuci tangan. M yang ketiga menjaga jarak. M yang keempat menghindari kerumunan. Dan M yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas atau berpergian. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada gambar seorang kakek-kakek. Bagaimana keadaan kakek-kakeknya? Iya, beliau membungkuk, kemudian beliau kelihatan lemah. Nah, apa yang dialami kakek ini? Yang dialami kakek ini ialah mengalami kelainan sistem gerak. Nah, cerita Bapak ini akan kita sambungkan dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang materi kelainan sistem gerak manusia. Nah, adapun tujuannya pembelajaran yang kita pelajari ialah yang pertama, mengidentifikasi macam-macam kelainan tulang pada sistem gerak manusia. Yang kedua, memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Nah, coba apa itu kelainan sistem gerak manusia? Coba dengarkan penjelasan Bapak berikut ini. Kelainan sistem gerak manusia ialah kelainan-kelainan yang ada di sistem gerak manusia diakibatkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti jatuh, kecelakaan, salah posisi duduk, karena usia, maupun diakibatkan oleh bakteri. Nah, sudah paham anak-anak apa itu kelainan sistem gerak manusia? Kita lanjutkan materinya. Sistem gerak manusia yaitu ada dua macam. Yang pertama, kelainan tulang. Yang kedua, kelainan otot. Nah, sebelum kita masuk ke dua kelainan ini, kalian harus mengetahui bahwa tulang-tulang yang bisa dikatakan sistem gerak manusia itu tidak banyak. Ya, salah satunya yaitu tulang lengan, kemudian tulang leher kita, tulang pinggul kita, itu merupakan sistem gerak manusia. Adapun yang keduanya yaitu otot. Otot adalah penunjang untuk kekuatan kita beraktivitas. Nah, baiklah, kita masuk ke materi pertama tentang kelainan tulang. Kelainan tulang ada beberapa macam. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan beberapa kelainan tulang yang akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Kelainan ini diakibatkan oleh kecelakaan bisa, jatuh pun bisa. Nah, fraktura ini ada dua macam, fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Apa itu fraktura tertutup? Fraktura tertutup ialah patah tulang yang mengakibatkan tidak robeknya isi kita. Yang kedua, fraktura terbuka, patah tulang yang mengakibatkan robek pada isi kita. Nah, yang kedua, lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Sebabkan tulang belakang kita posisi tertarik ke belakang. Nah, perhatikan gambar ini contoh lordosis. Nah, selanjutnya ialah skoliosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis adalah merupakan kelainan tulang yang karena sikap duduk yang salah juga, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini menyebabkan badan bengkok membentuk huruf S. Coba
perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh skoliosis. Selanjutnya ialah kifosis. Apa itu kifosis? Merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, coba perhatikan, ini merupakan kifosis. Selanjutnya ialah osteoporosis. Osteoporosis adalah merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, osteoporosis ini sering terjadi pada orang-orang lansia atau lanjut usia. Perhatikan gambar berikut ini merupakan contoh dari osteoporosis. Selanjutnya, fisura atau retak tulang. Ini merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, perhatikan, ini merupakan gambar dari fisura atau retak tulang. Nah, biasanya anak-anak, fisura ini sangat lama untuk sembuh karena bagian dalam tulang kita mengalami retak yang takutnya nanti dimasuki oleh isi daging di tulang tersebut hingga menyebabkan lama sembuh. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang kelainan tulang dan sudah paham contoh dan beberapa penjelasan tentang kelainan tulang. Materi selanjutnya ialah tentang kelainan otot. Nah, ada beberapa macam kelainan otot. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini merupakan contoh-contoh dari kelainan otot. Bapak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah hipertrofi. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas terus-menerus secara berlebihan sehingga menyebabkan otot kita terlihat lebih besar. Ya. Kemudian yang selanjutnya ialah atrofi. Apa itu atrofi? Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya penyakit polymyelitis yang dapat merusak sel darah pada otot. Oke, selanjutnya ialah stiff. Stiff adalah, coba anak-anak pernah merasakan jika bangun tidur di sini terasa sakit atau seperti ada yang mengikat atau nyut-nyutan. Apa nyut-nyutan anak-anak? Pasti anak-anak pernah merasakannya. Nah, itu disebabkan oleh peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Contohnya pada saat kalian tidur. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan contoh orang yang mengalami stiff. Stiff itu di sini terasa sangat sakit ketika kita pada saat bangun tidur atau salah dalam posisi tidur. Selanjutnya ialah tetanus. Nah, tetanus ini agak kelihatan seram mendengarnya. Namun kita harus pelajari juga. Tetanus ialah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Coba perhatikan. Nah, ini merupakan gambar contoh dari tetanus dan juga ada contoh bakterinya Clostridium tetani. Nah, ini dapat disebabkan oleh jika anak-anak pernah terinjak paku atau tertusuk benda-benda yang berkarat. Nah, itu untuk segera diobati agar tidak menyebabkan munculnya bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah Bapak jelaskan tentang kelainan otot. Nah, semoga kalian menjadi lebih paham. Nah, anak-anak, untuk menghindari kelainan tulang dan kelainan otot itu bisa dengan berbagai cara. Agar kita terhindar dari kelainan sistem gerak manusia ini,
Bapak akan jelaskan beberapa cara menjaga kesehatan tulang dan otot. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ialah makan banyak sayuran. Anak-anak itu akan menjaga tulang dan otot kita. Penuhi kebutuhan protein dari ikan, daging, telur, keju, dan susu. Kemudian makan makanan tinggi kalsium, susu, keju, telur, brokoli maupun bayam. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperkuat kalsium agar tulang kita menjadi lebih kuat. Kemudian penuhi asupan vitamin D dan vitamin K, ikan berlemak, hati, dan keju. Nah, yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga tulang dan otot ialah selalu berolahraga teratur. Nah, itulah poin-poin tentang cara menjaga kesehatan tulang dan otot. Nah, dari penjelasan Bapak yang dua tadi tentang kelainan otot, tentang kelainan tulang, dan cara menjaga kesehatannya, apakah anak-anak sudah paham? Semoga dengan penjelasan tadi anak-anak menjadi lebih paham dan mengerti tentang materi kelainan sistem gerak manusia. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga pembelajaran kita akan terus berlanjut dan anak-anak menjadi paham tentang materi ini. Ya, materi kelainan sistem gerak manusia. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.